Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Asmara Dahana, dengan para pemain Naryo sebagai Empu Mahoyaso, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Diki sebagai Putut Tawang, Rusli sebagai Sinduro, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Empu Mahoyaso benar-benar geram. Dia terus menyerang Ki Sindoro dengan garang. Namun pimpinan dari Kor Kunjoro ini rupanya tidak bisa dianggap remeh. Dia selalu mampu menghindar dari terjangan Empu Mahoyaso. Sementara Kamaswara sekarang tengah melakukan semedi. Dia berusaha untuk mengobati luka dalamnya. Akibat dari terjangan Ki Sindoro rupanya mampu membuyarkan kekuatan ajian Kamaswara. Kabut-kabut yang mengelilingi tempat itu lenyap. Bahkan murid-murid Ki Sindoro pun mulai tersadar dari tidurnya. Hei Seruni, kenapa kau diam saja? Lakukan sesuatu, ayo! Bunuh anak muda itu sebelum dia mampu mengatasi lukanya. Kamaswara, berhati-hatilah. Perempuan liar itu ingin mencelakaimu. Oh, biadab kau Sindoro. Orang tidak berdaya masih saja ingin kau lukai. Oh, aku memang paling tidak suka membiarkan musuh yang sudah kalah dia tetap masih hidup. Aku tidak senang itu. Aku lebih senang ia mampus seketika. Jadi kau tidak perlu marah jika aku memerintahkan Seruni untuk membinasakan temanmu itu. Oh, jahanam! Hei Seruni, apa lagi yang kau tunggu? Jangan buang-buang waktu, cepat bunuh dia! Aku harus berbuat sesuatu untuk menolong Kamaswara sebelum ia mengalami nasib yang buruk. Oh, perempuan binal itu harus bisa kusingkirkan. Oh, tenanglah kau Mahoyaso, tidak perlu cemas. Urusanmu hanya denganku. Biarkan anakku menghabisi pemuda itu. Ya apa? Aku memang tidak boleh membuang-buang waktu. Pemuda ini harus segera disingkirkan. Kalau tidak, maka bahaya akan mengancamku dan ayah. Selamat tinggal pemuda tampan. Aku terpaksa membunuhmu dengan cara yang keji. Dengan wajah tegang, Seruni segera mengarahkan pedangnya ke leher Kamaswara. Setelah menarik napas sebentar, dia segera mengayunkannya. Pedang Seruni berkelebat dengan cepat, tapi belum sempat pedang itu menebas leher Kamaswara, tiba-tiba dari arah lain terjangan keras membentur pedang Seruni. Kurang ajar, tua bangka keparat. Rupanya kau masih bisa menghindar dari ayahku. Oh, perempuan binal sepertimu tidak bisa diberi kesempatan sedikit pun.
Oh, berani sedikit saja kau melukai pemuda ini, maka nyawamu akan melayang di tanganku. Omong kosong. Seruni, tahan! Serahkan dia kepadaku, Seruni. Sekarang, lakukan saja tugasmu. Urusanmu hanya denganku, Mahoyaso. Kalau tadi kau sempat lolos dari terjangan mautku, maka sekarang tidak sedikit pun kuberi kesempatan. Ayo, bersiap-siaplah. Ya! Ayo, jangan hanya menghindar saja. Sambutlah serangan-seranganku dengan pukulanmu. Ya! Aku bukan hanya akan menyambut serangan-seranganmu, tetapi sekaligus akan membunuhmu. Rupanya masih sedikit beruntung, Kameswara. Tapi sekarang kau tidak akan luput dari pedangku. Kembali Seruni menyiapkan pedangnya setelah tadi gagal melaksanakan niatnya. Dan kali ini dia lebih waspada mengamati keadaan. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia segera menyabetkan pedangnya. Seruni. Seruni. Keparat kau, anak muda. Apa yang telah kau lakukan terhadap anakku? Apapun yang telah aku lakukan, itulah pembalasanku. Tidak mudah kau berbuat licik padaku, Sinduro. Jangan kau pikir aku tidak mampu bertahan dari pukulanmu. Keparat, rupanya kau memang tidak bisa dianggap enteng. Baik, ayo, bersiap-siaplah. Aku akan mengadu jiwa denganmu. Tunggu! Dia bukan lawanmu, Sinduro. Akulah lawanmu. Minggir kau, kecoa busuk. Aku tidak ingin melawanmu. Kau tidak mempunyai arti apa-apa di mataku. Dan sekarang aku harus melawan dia. Kekalahan Seruni harus kubalas. Minggir! Ayo! Ya! Dengan hati geram, Kisinduro menerjang Empu Mahoyaso yang berdiri di hadapannya. Dan seketika itu juga, pimpinan perguruan Lemah Abang berkelit ke samping. Melihat hal itu, Kameswara tidak tinggal diam. Dia segera membantu Empu Mahoyaso. Minggir kataku, atau kau akan mampus di tanganku. Oh, jangan banyak sesumbar. Lakukan kalau kau mampu. Aku tidak akan beranjak dari hadapanmu sebelum kau bisa membunuhku. Setan alas, kau membuatku semakin marah saja, Mahoyaso. Baik, kalau kau memang ingin mampus di tanganku, terimalah ini. Ya! Aku tidak yakin kalau Paman Mahoyaso mampu mengalahkan Kisinduro. Melihat kepandaian Kisinduro jauh di atasnya. Kalau begitu, aku harus membantunya sebelum Paman Mahoyaso mengalami nasib yang buruk. Kau pasti akan menyesal, Mahoyaso, setelah tahu bagaimana kehebatanku. Selama ini aku memang tidak pernah memamerkan padamu. Kau lihat ini. Ya! Bagian apa yang digunakannya? Serangannya begitu cepat dan tajam. Celaka kalau aku tidak mampu menahan serangannya. Selama ini aku memang tidak pernah tahu sampai sejauh mana kemajuan yang diperoleh Kakang Sinduro. Aku harus berhati-hati. Ayo serang aku, Mahoyaso. Jangan terpaku seperti kerbau dulu saja. Oh, kenapa tidak kau saja yang menyerangku? Oh, apakah kau takut atau barangkali khawatir aku dapat mengecoh seranganmu? Keparat! Jangan berlagak sombong di hadapanku. Padahal kau memang tidak mampu menahan seranganku. Terimalah ini. Ya! Empu Mahoyaso tersentak kaget ketika Kisinduro membangun serangannya kembali. Kali ini serangan pimpinan dari perguruan Korip Kuncoro itu lebih hebat. Dia menerjang sambil memutar-mutarkan kedua tangannya. Empu Mahoyaso tidak sempat mengelak. Dia hanya bisa terpaku melihat gerakan musuhnya. Aman! Aman! Hai! Barat! Oh, rupanya kau masih mempunyai kekuatan yang lumayan, anak muda. Kameswara. Maaf, Paman. Lebih baik Paman menepi saja. Biarlah orang ini saya yang menghadapi. Jangan, Kameswara. Jangan.
Orang ini terlalu tangguh untuk kau hadapi. Apalagi lukamu masih butuh perawatan. Tidak, Paman. Saya tidak terluka. Paman lihat saja keadaanku. Baik-baik saja, bukan? Percayalah, saya pasti mampu menghadapinya. Iya, baiklah kalau kau memang merasa mampu. Tapi hati-hatilah. Dia mempunyai jurus yang aneh. Iya, Paman. Cecurut bodoh! Lebih baik kalian maju saja berdua. Percuma kalau melawanku hanya seorang diri. Kau tidak perlu sombong, Ki Sinduro. Sekalipun hanya aku yang menghadapimu, belum tentu kau mampu mengalahkanku. Oh, bocah kemarin sore sudah berani jual laga di depanku. Bukankah tadi kau sudah merasakan bagaimana kehebatan pukulanku? Kalau tadi kau mampu untuk menahannya, maka jangan harap sekarang kau bisa bernafas dengan lega. Sepertinya dia mau mengeluarkan ajian andalannya. Aku harus bersiap-siap menyambutnya. Ayo anak muda, kita mulai perkelahian ini. Dan bersiap-siap untuk kukirim ke neraka. Ayo, jangan diam saja. Lakukanlah sesuatu agar perjalanan kematianmu sedikit lambat. Kau tidak perlu membusungkan dada, Ki Sinduro. Aku sudah bersiap-siap dari tadi. Seranglah kalau kau memang penasaran. Bukankah kau ingin membalaskan kekalahan anakmu? Bocah ingusan. Ya. Oh, aku tidak menyangka Kameswara mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Dia sepertinya mampu menandingi kehebatan Kakang Sindoro. Oh, kalau kuperhatikan baik-baik, jurus-jurus yang dimainkan Kakang Sindoro seperti jurus ajian Anderpati. Oh iya, aku yakin itu pasti ajian Anderpati. Celaka kalau Kameswara tidak bisa mengalahkan ajian itu. Siapapun yang terbentur oleh pukulan dari ajian Anderpati pasti akan tewas. Tapi mudah-mudahan saja Kameswara bisa menandinginya. Luar biasa sekali anak muda ini. Kalau kulihat usianya belum seberapa, tetapi dia sudah memiliki ilmu yang jauh di atasku. Oh, apakah ajian andalanku ini mampu untuk mengalahkannya? Oh, tidak. Biar bagaimanapun, anak muda ini harus mampus. Aku tidak boleh gentar untuk menghadapinya. Ya! Perkelahian nampak semakin sengit. Ki Sinduro sepertinya tidak ingin memberi kesempatan pada Kameswara untuk membalas serangannya. Dia terus mencecar dengan jurus-jurusnya. Tapi sekalipun serangannya cukup tajam dan berbahaya, Kameswara mampu menandinginya dengan mudah. Rasa putus asa mulai terlihat di wajah Ki Sinduro. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mundur sesaat. Hei, kenapa kau mundur, Ki Sinduro? Apakah kau menyerah? Tutup mulutmu. Bagi Ki Sinduro tidak ada kata menyerah kalau ia belum terkapar bersimbah darah. Aku memang sengaja mundur sebentar. Dan nanti kau pun tahu apa yang akan aku lakukan. Hop, hop. Kakang Sinduro sepertinya akan membangun ajian Anderpati tahap puncak. Oh, apakah dia telah menguasai ajian sampai tahap akhir? Oh, aku jadi ragu dengan keselamatan Kameswara. Oh, ia pasti akan mengalami nasib yang fatal. Seandainya benar Kakang Sinduro mengeluarkan ajian Anderpati tahap akhir. Kameswara, berhati-hatilah. Ia sepertinya sedang membangun ajian tingkat pamungkasnya. Benarkah apa yang dikatakan Paman Mahoyaso? Kalau begitu, aku harus bersiap-siap untuk melawannya. Mendengar apa yang dikatakan Empu Mahoyaso, Kameswara segera memasang kuda-kuda. Dia segera menyiapkan ajiannya. Suasana nampak semakin tegang. Bulan tua sepertinya enggan memancarkan sinarnya. Dan dalam suasana hening itu, yang terdengar hanyalah desah napas yang tertahan. Bersiap-siaplah anak muda. Nyawamu sekarang berada di tangan. Kalau sekarang kau masih mampu untuk bertahan dari terjangan maka aku yang akan mengalami nasib buruk. Tetapi kalau kau tidak mampu menahan pukulanku ini, nyawamulah yang akan melayang. Ayo, siapkan ajianmu. Sambutlah pukulanku ini. Aku sudah siap, Ki Sinduro. Memang sudah saatnya kita menghentikan perkelahian ini. Dan salah satu di antara kita harus ada yang terkapar.
atau paling tidak menyatakan diri untuk menyerah. Nah, lakukanlah apa yang kau inginkan. Hup! Bagus. Kalau kau sudah siap sekarang ini, sambutlah ini. Ya! Benturan keras terjadi. Tubuh Kameswara terpental beberapa tombak ke belakang. Begitu juga dengan Kisinduro. Namun sungguh di luar dugaan, akibat benturan itu, guru besar dari perguruan Kori Kuncoro itu mengalami nasib yang mengkhawatirkan. Dia tidak bisa bangkit lagi. Darah mengucur dari sela-sela bibirnya dan juga dari hidungnya. Lain halnya dengan Kameswara, dia masih mampu untuk bangkit sekalipun dadanya terasa sesak. Kau benar-benar hebat, anak muda. Kupikir kau tidak mampu menahan ajianku. Ternyata dugaanku salah. Sudahlah. Sekarang aku mau tahu, di mana Suro Basanto? Anak muda, aku harap kau tidak dendam dengan Suro Basanto. Maafkan Nadia, semua ini aku yang salah, terutama tentang nasib adikmu itu. Sekali lagi, aku minta kau memaafkan Suro Basanto. Tidak, aku tidak mungkin memaafkan jahanam itu. Dia telah menodai adikku. Katakan di mana dia sekarang? Kenapa kau masih tidak mau memaafkan dia, anak muda? Aku mohon padamu. Rasanya aku tidak kuat lagi untuk menahan rasa sakit ini. Jadi aku mohon kabulkanlah. Baik. Sekarang aku mau tahu, kenapa kau memintaku untuk memaafkan orang yang bernama Suro Basanto itu? Apa alasanmu? Sebenarnya Suro Basanto adalah ayah dari anak yang dikandung Seruni. Lalu apa hubungannya dengan permintaan maafmu? Kalau memang dia orang tua dari anak yang dikandung Seruni, itu urusanmu. Ya, benar. Itu memang urusanku. Tapi, aduh. Tetapi apa, Kakang? Katakan, bukankah sebaiknya Seruni kau kawinkan dengan dia? Aku sebenarnya sangat kecewa sekali kepadamu. Kau begitu tega memfitnah anakku. Maafkan aku, Adi Mahoyaso. Aku memang salah. Rasanya tidak mungkin kalau aku harus mengawinkan Seruni dengan Suro Basanto. Tidak mungkin, Adi Mahoyaso. Tidak mungkin? Iya. Apanya yang tidak mungkin? Bukankah mereka telah melakukan perbuatan nista itu? Iya, mereka memang telah melakukan perbuatan nista. Tetapi tidak mungkin aku harus mengawinkannya. Karena Suro Basanto pun anakku juga. Empu Mahoyaso tersentak kaget mendengar penuturan Kisinduro. Begitu juga dengan Kameswara. Keduanya terpaku sesaat lamanya. Hati pemuda tampan dari pesanggaran ini sebenarnya sempat terpukul dengan kata-kata Kisinduro. Namun dia mencoba untuk menyembunyikan apa yang dirasakannya. Tidak kusangka kalau Kakang Sinduro mengalami peristiwa yang pahit. Aku tidak menyangka hal itu bisa terjadi. Oh, Kakang Sinduro. Ia meninggal, Paman. Iya, kasihan sekali. Mudah-mudahan saja arwahnya diterima di sisi Sang Yang Agung. Aku tidak menyangka kalau persahabatanku dengan Kakang Sinduro harus berakhir dengan darah dan kematian. Iya, kita memang tidak pernah menduga perjalanan hidup ini, Paman. Ya, sebaiknya kita terima saja apa yang telah kita alami. Iya, kau benar, Kameswara.
Sekalipun Kakang Sindoro telah mengecewakan aku, tetapi kematiannya tetap membuatku sedih dan iba. Ya, aku memang harus menerimanya. Tetapi yang membuatku heran, kenapa Kakang Sindoro menutup aibnya sendiri dengan merusak persahabatan ini? Oh, sungguh mengenaskan sekali. Kedua anaknya telah melakukan perbuatan nista. Sekarang Kameswara, bagaimana? Apakah kau masih ingin mencari Surabasanto? Tidak, Paman. Aku kira tidak perlu. Sebaiknya dilupakan saja tentang orang itu. Sekalipun aku mempunyai dendam, tetapi tak ada salahnya kalau ku hapus saja dendam itu. Tapi bagaimana dengan Rahastri Kandi nanti? Tentunya ia akan sedih dan kecewa seandainya kau tidak membalas sakit hatinya. Saya akan mencoba menasihatinya, Paman. Mudah-mudahan saja dia mengerti. Menurutku, bagaimana kita temui dulu orang itu? Aku masih penasaran dengan orang yang bernama Surabasanto itu. Ya, baiklah kalau memang Paman ingin menemuinya. Sebaiknya sekarang kita cari ke pondok-pondok yang ada di perguruan ini. Tidak. Aku akan menanyakan pada salah seorang murid Kakang Sindoro saja. Dengan begitu kita tidak perlu susah payah mencarinya. Oh, tunggu Kameswara. Kau dengar itu? Kameswara tersentak kaget mendengar teriakan seseorang tak jauh dari tempat itu. Dia segera menoleh pada Empu Mahoyaso. Sekarang keduanya kembali terpaku melihat seseorang yang muncul dari balik kegelapan. Nah, siapakah orang yang berteriak-teriak itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.